Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa arahan dan bimbingan terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Jadi insya Allah ya, di bulan Syawal ini banyak para jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh, dan nanti setelah hajian juga insya Allah banyak yang akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa hal penting Bapak Ibu terkait ibadah umroh ini. Saya mengevaluasi apa saja hal-hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan pada saat seseorang itu melaksanakan ibadah umroh. Langsung saja saya akan bacakan Bapak Ibu. Jadi hal penting yang perlu dan sangat-sangat penting ini adalah perihal masalah obat-obatan. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu bawa obat-obatan dan vitamin secukupnya. Jangan sampai kurang. Alasannya apa, Pak? Alasannya sebab di sana harga obat-obatan itu cukup mahal. Begitu juga dengan vitamin. Jadi tempo hari kebetulan di keluarga saya ada yang batuk-batuk. Kemudian saya menyuruh istri saya membeli obat batuk. Ternyata harganya sekitar 50 real sampai 60 real. Kalau dikurskan, dirupiahkan, itu lebih dari 200.000 Bapak Ibu. Sedangkan kebetulan saya tinggalnya di Jakarta, biasa beli obat cair, ya obat batuk cair itu tidak jauh dari 45.000 sampai 50.000. Berarti harga obat-obatan di sana 4 kali lipat. Begitu juga pada saat saya kehabisan vitamin. Yang tadinya 1 lembar Bapak Ibu, saya itu biasa beli 80.000. Kalau di sana, kebetulan saya suruh istri saya dan kadar kandungannya itu sama. Karena yang sama merek kan tidak ada. Jadi apotekernya bilang, ini ada, kandungannya sama. Harganya kalau dirupiahkan hampir 1 juta. Berarti lipatnya Masya Allah. Hanya saja memang punya kelebihan Bapak Ibu. Obat di sana, ya, menurut yang sudah memakai, termasuk keluarga saya juga, betul-betul memang mujarab. Ya ampuh. Ya. Jadi kualitasnya itu betul-betul memang cukup baik. Nah, kembali ke masalah obat Bapak Ibu. Obat apa saja Pak yang sangat-sangat dibutuhkan? Yang pertama, pada saat Bapak Ibu ingin melaksanakan umroh, ini umrohnya. Umrohnya maksudnya hari itu umpama ingin berangkat umroh, apa yang harus dilakukan? Silahkan sepengetahuan saya dan pengalaman saya Bapak Ibu berserta keluarga itu, yang dirasa itu adalah pegel-pegel. Ya, baik itu betis, paha maupun pinggang. Berarti Bapak Ibu silahkan membawa koyo. Koyo itu kan ada merek Salonpas, ada apalah umpamanya, silahkan. Kemarin itu saya bawa beberapa pak, ternyata kurang. Dan setelah beli di sana, betul sama harganya, 4 kali lipat Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu akan umroh, di hari umrohnya, boleh silahkan sebelum niat umroh, baik laki maupun perempuan, silahkan betisnya, ya, ditempel pakai tadi koyo. Kemudian bagian pahanya, bagian pinggangnya, itu sangat membantu. Bahkan saya memberikan tip Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu ingin berangkat dari tanah air menuju ke Jeddah umpama atau ke Madinah naik pesawat, itu juga saya sarankan untuk menempelkan koyo di pinggang. Itu sangat-sangat bermanfaat, ya, karena kan duduk lama, ya, kurang lebih 9 jam kalau yang langsung dari Jakarta Jeddah. Itu bermanfaat sekali. Kalau umpama nggak cocok, ya boleh silahkan bawa yang dioles, kan banyak merek ya, ada hot cream umpama atau apa umpama, itu memang sangat-sangat berguna. Silahkan jangan lupa dibawa. Kemudian silahkan membawa obat batuk yang sirup, ya, terutama yang sirup, boleh dibawa. Umpama botolnya agak besar, Bapak Ibu silahkan masukkan ke bagasi. Kemudian ya, silahkan jangan lupa membawa vitamin. Ya, saya menyarankan vitaminnya yang pertama silahkan membawa vitamin C. Ya.
ada macam-macam. Kalau mau yang harganya ringan juga ada tuh kan, yang selembaran, yang vitamin yang biasa. Yang penting vitamin C itu sangat dibutuhkan. Ya. Kalau saya, Bapak Ibu, sebagai booster untuk daya tahan tubuh saya itu biasa memakai Imbos. Ya. Cuma kan lain-lain, barangkali orang itu kan menerima tubuhnya, ya. Penerimaannya kan lain-lain. Silahkan, kalau umpama Bapak Ibu ingin staminanya betul-betul selalu fit, ya insya Allah pakainya Imbos. Imbosnya Imbos yang ini, yang 4C. Selembar insya Allah sekitar 75.000 apa 80.000 ya. Isinya insya Allah 10. Nah itu jangan lupa bahwa itu insya Allah tiap hari aja minum itu setelah sarapan, insya Allah fit. Tuh ya. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu bawa paracetamol. Bisa Bodrek, Panadol. Umpamanya, karena kan dari suhu di sana tuh insya Allah sekarang ini lagi panas. Sampai musim haji tuh insya Allah panas. Ya, terkadang ya, umpama kita di kamar kan dingin, keluar kan panas. Antara dingin panas itu bisa saja menyebabkan suhu tubuh itu karena drastis perubahannya menyebabkan ya, fisik itu ya, kurang fit. Ya, kemudian pada saat Bapak Ibu datang ke Madinah, kalau yang datang ke Madinah dulu, ini saya perhatikan rata-rata nggak semua ya. Jadi pada saat mandi, ya, umumnya orang tuh makanya kan air hangat. Tapi setelahnya itu gatel-gatel. Saya sama, waktu itu istri saya, keluarga saya pada gatel-gatel. Ya. Jadi kulitnya itu gimana lah seperti itu, pada garuk-garuk. Alhamdulillah saya ya kebetulan ya, namanya membawa insidan. Memang persiapan dikhawatirkan terjadi alergi. Ternyata betul. Setelah uji coba saya minum itu, 1 kali betul-betul berkurang. Nah, saya minum 2 kali, alhamdulillah reda. Yang lain berusaha minum obat yang lain nggak mempan. Alhamdulillah akhirnya saya coba, saya kasih insidan. Alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Itu ya. Silakan selembarnya berapalah umpamanya ya. Ini untuk betul-betul kalau dibutuhkan saja. Karena kenyataannya betul. Kemarin itu hawa panas, kemudian tiba-tiba pada gatal-gatal aja itu. Lama itu di Madinah pada gatal-gatal. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ya, silakan membawa vaselin. Nah, vaselin ini ada 2 macam. Ada yang khusus untuk di bibir, yang di bibir dioleskan. Kemudian ada juga untuk kulit luar yang biasa, misalnya kaki, tangan. Nah, di sini saya sarankan Bapak Ibu pada saat datang, baik itu datang ke Madinah maupun ke Mekah, silahkan digunakan. Langsung walaupun belum terasa tuh kaki. Biasanya Bapak Ibu yang diserang, ini retak-retak bibir. Kalau sudah diserang nantinya susah makan. Insya Allah ya, pengalaman saya seperti itu. Begitu juga dengan kaki. Ujung belakang kaki yang dekat tumit itu diusahakan setiap mau tidur dioles pakai itu Bapak Ibu. Kalau tidak nanti itu retak-retak dan kalau diinjak sakit, Masya Allah. Kemarin padahal saya sudah pakai, kemudian beberapa hari tidak pakai, langsung udah sakit dipakai injak itu. Kalau kita berjalan sakit. Sebelum kejadian seperti itu, berarti silakan pakai vaselin. Ya, mereknya mungkin banyak tapi umumnya insya Allah pada tahu ya namanya vaselin, dipakai di ujung apa belakang kaki, tumit apa itu pokoknya dekat apalah telapak kaki, biasanya itu retak-retak ujungnya. Nah, kemudian ya jangan lupa juga Bapak Ibu ya, pada saat ini ya di kota suci baik itu Mekah Madinah insya Allah musim panas. Nah, diusahakan dari Indonesianya bawa topi. Ya, baik ibu-ibu maupun laki-laki boleh bawa topi. Lebih baik beli di sini. Di sana juga ada. Kebetulan istri saya tempo hari itu beli 5 real. Ya, hanya saja saya menyarankan topinya itu bukan yang bulat bundar, tapi topinya yang ke depan. Karena biasanya yang terasa panas itu wajah. Pada saat Bapak Ibu nih, ya, mau ke masjid pada saat siang-siang jam 10, jam 11 mulai panas. Belum lagi nanti pada saat pulang sholat zuhur panas, Masya Allah. Ya, seperti itu. Kemudian silakan membawa sejadah tipis. Umpama pada saat shopnya sudah penuh, ya, sholat,
Terkadang kan belum tentu mendapatkan tempat yang pakai karpet. Nah, itu bisa digunakan. Bahkan kalau pada saat bulan Ramadan itu sangat-sangat penting. Kalau sekiranya semua sudah ditutup, berarti kan sholatnya di jalanan. Kalau sekarang ini insya Allah tidak sepadat pada saat bulan Ramadan, tapi silahkan membawa sajadah, tapi yang tipis, jangan yang tebal, berat bawanya. Yang tipis saja, yang tipis, dan nggak usah besar-besar, yang sekiranya cukup badan kita, ya. Kemudian, ya, silahkan Bapak Ibu, ya. Kalau saya pribadi nih, kita kan berbagi pengalaman membawa alat-alat tayamum. Pada saat Bapak Ibu di pesawat, bolak-balik kan naik pesawat, mau ke Mekah baik berangkatnya maupun pulangnya, kalau saya pribadi itu membawa alat tayamum. Berupa apa, Pak? Berupa debu yang suci yang sudah dihaluskan, dimasukkan ke plastik es, dibawa ke kabin. Kemudian pada saat prakteknya tayamum, silakan ya, Bapak Ibu dari rumahnya bawa kertas almanak. Almanak itu kayak tanggalan, itu kan kertasnya tebal, dilipat-lipat, kemudian dibawa ke kabin. Biasanya kalau mau tayamum, kalau saya kertasnya saya ya diratakan di atas paha, kemudian diulur-ulurkan debunya untuk tayamum. Seperti itu. Ya, ini mengingatkan Bapak Ibu. Ya, kalau sekiranya Bapak Ibu mau seperti itu boleh. Ah, saya maunya mengusap-ngusap saja di bangku, ya monggo silahkan. Bapak Ibu jangan lupa membawa jaket tebal. Ya, jadi tempo hari ya, ada dalam rombongan itu betul dia bawa jaket, tapi jaketnya itu tipis. Dia merasa kedinginan, menggigil karena selama 9 jam itu di pesawat, Masya Allah dingin, sampai dia muntah-muntah sakit. Ya, karena merasa kedinginan dan sebagainya. Ya, disinilah saya berulang-ulang jangan lupa pada saat Bapak Ibu mau berangkat naik pesawat bawa jaket tebal. Ya, kalau yang nggak kuat dingin, kalau yang saya mah malah senang kuat ya dingin, ya silakan monggo. Ya, seperti itu. Saya sarankan di Indonesia di sinilah Bapak Ibu menukar uang rupiahnya dengan uang real. Tujuannya apa? Pada saat di sana Bapak Ibu tidak sulit lagi, tinggal langsung ibadah-ibadah saja. Ya, jadi kalau saya pribadi itu kan kita mengutamakan misalnya mau ibadah, tidak direpotkan lagi dengan hal-hal yang lain. Hanya saja sebagai cadangan boleh. Umpamanya mau bawa uang 5 juta umpamanya, yang 3 jutanya umpama uang ditukarkan rial, sisanya uang rupiah boleh. Betul, memang di sana menerima uang rupiah, tapi tidak semua. Saya kemarin itu ya, waktu di Mekah itu kehabisan uang real, sisalah uang rupiah. Kemudian kebetulan saya ingin buka puasa melihat jus mangga. Saya, Pak, kalau bahasa kitanya, Pak, saya Pak ada uang rupiah, mau nggak mau. Sampai muter-muter-muter, saya rayu-rayu, ada satu toko yang mau menerima. Tapi harganya lebih mahal. Jadi satu cup itu 50.000. Dia mau yang biru katanya gitu. Sedangkan kalau biasanya kan kalau pakai real itu hanya 10 real. 10 real insya Allah yang 43 ribuan. Ya beda. Jadi usahakan, saya menyarankan sebagian besar uang bekalnya direalkan. Umpama lebih Bapak Ibu, ini pengalaman silahkan, barangkali mau ditiru, silahkan disimpan. Lebih umpama ya, dari Mekah sana, saya kok lebih ini bagaimana? Berprasangka yang baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal saya untuk kembali lagi ke tanah suci. Ternyata betul Bapak Ibu, kalau yang saya rasakan itu, saya sering, Bu, ada lebih, simpan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini bisa digunakan lagi, supaya bisa untuk umrah maupun haji. Itu yang seperti itu. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu, ya, membawa peralatan. Jadi peralatan ini digunakan pada saat untuk menghitung tawaf maupun sa'i. Ya, yang paling nyaman bagi saya, lain-lain ya, kalau bagi saya itu cukup karet gelang. Nah, karet gelangnya Bapak Ibu yang besar, kalau saya biasanya warna hijau, karena karet gelang itu kan ada yang kecil warna kuning, ada juga yang warna merah, tapi bau itu biasanya. Nah, saya itu beli biasanya itu 1/4 kilo, kemudian dibawa juga ke sana untuk tingkat-tingkat apa,
hanya saja digunakannya hanya 7 disiapkan. Pada saat kita mau pelaksanaan ibadah umroh, itu disiapkan 7 karet gelang, boleh kita pakaikan. Umpama di tangan kiri. Tujuannya apa? Untuk menghitung, kadang-kadang lupa. Kalau misalnya dapat 1 putaran, pindahkan ke kanan. Itu kalau saya pribadi seperti itu. Tapi ada juga jamaah yang lain itu membawa tasbih yang pendek, yang hanya isinya 7 butir. Untuk apa? Untuk tadi, menghitung. Terkadang betul-betul namanya manusia segitu banyaknya, keder. Dengan cara alat hitung itulah untuk mempermudah saja niatnya. Ya, bukan suatu keharusan. Silahkan Bapak Ibu mau menggunakan apa? Ya silahkan, hanya saja umpama cocok bawa karet ya boleh, bawa tasbih kecil juga boleh, ya apa saja untuk memudahkan. Tuh ya. Ingat pada saat pelaksanaan umrohnya dibawa. Selanjutnya jangan lupa juga membawa gunting. Guntingnya yang kecil. Yang kecil saja boleh dibawa, dimasukkan ke bagasi. Dilipat-lipat sama kain ihram atau kain apa boleh. Ya. Kemarin itu kan saya juga seperti itu, bawa gunting. Untuk apa? Untuk pada saat pelaksanaan ibadah umroh dibawa, dimasukkan tas kecil. Jadi pada saat nanti tahallul sudah siap ngegunting. Itu ya. Nah, hanya saja ya, tempo hari ada jamaah yang membawa gunting tapi guntingnya dibawa ke kabin. Akhirnya ketangkep. Ya, hanya saja tidak diapa-apakan, hanya saja disita, tidak boleh dibawa ke kabin. Jadi silahkan tadi ya, masukkan ke koper bagasi. Kemudian ya, silahkan bagi Bapak Ibu yang belum pernah naik pesawat, ya, silahkan membawa kantong kresek yang ukuran sedang untuk persiapan apabila muntah. Selanjutnya, ya, diusahakan bagi seorang wanita membawa obat penunda haid. Ya, sudah berulang-ulang ada yang curhat ke saya, ya. Jadi curhat di Instagram. Abah, saya ini begini. Berarti kan persiapan membawa obat penunda haid. Umpama pada saat ya, seorang wanita melaksanakan ibadah umroh 12 hari umpama, yang biasanya bukan tanggalnya terkadang dicoba justru malah haid. Kalau kita sudah persiapan membawa obat penahan haid, itu bisa digunakan. Kalau istri saya namanya Primolut, ya, namanya. Tapi ya cocok-cocokan, silakan. Kalau perlu tanyakan ke dokter apa yang sekiranya cocok dengan diri ibu ya, atau wanita tersebut. Diusahakan ya, Bapak Ibu membawa press-care. Kalau saya namanya prosa atau apa tuh yang panjang yang suka disedot-sedot. Jadi terkadang kelayangan melihat orang banyak. Nggak semua orang kan ya, fisiknya baik ya, apalagi udah sepuh dan sebagainya, selalu dibawa yang namanya tadi press-care atau apa mereknya kan banyak, ada prosa, ada apa, jadi bisa dioles-oles betul kalau kelayangan, pusing, langsung itu. Baik itu pada saat di pesawat, boleh dibawa ke kabin ya, selalu dibawa itu manfaatnya betul-betul ya. Kalau kita dalam keadaan kurang sehat, langsung sedot aja, agak enak, fresh ya, seperti itu. Selanjutnya ya, untuk alat-alat jangan lupa juga ya, selain bawa gunting kecil juga bawa cukuran kumis, karena biasanya bagi laki-laki pada saat umroh yang baru datang ini, kalau ingin mendapatkan doa dari Nabi itu ya, biasa dalam hadis menjelaskan Nabi akan minta ampun kepada Allah bagi orang yang dicukur botak. Nah, pada saat umpama dicukur botak, biasanya sehari 2 hari itu ada pelaksanaan ibadah umroh lagi, barangkali ingin mengumrohkan keluarganya yang sudah meninggal. Itu kan posisinya sudah botak, tapi insya Allah dalam sehari 2 hari itu sudah mulai tumbuh. Caranya pada saat tahallulnya itu bisa dikerok ya, pakai kerokan kumis, boleh sah. Karena apa kan rambut yang kecil-kecil itu juga rambut, boleh dikerok saja pakai itu. Untuk laki-laki ya, seperti itu. Selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu ya, pada saat Bapak Ibu berangkat silahkan membawa apa? Membawa botol yang mulutnya itu maksudnya permukaannya itu besar lubangnya. Tujuannya apa? Itu serbaguna Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu ya, umpamanya ke masjid ingin menuangkan air zam-zam ya, menuangkan air zam-zam dibawa ke hotel itu mudah.
Kenapa saya sarankan bawa botol seperti itu? Kalau botol air mineral itu kan permukaan atasnya itu kan kecil, agak susah menuangkannya, pertama. Yang keduanya, silahkan perbanyak, mumpung Bapak Ibu berada di tanah suci, perbanyak minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu boleh Bapak Ibu minum di masjid, boleh. Boleh Bapak Ibu umpama bawa, ya, yang penting bil ma'ruf. Jangan bawanya bawa jerigen. Kan kita hanya untuk minum. Perbanyak minum umpama untuk di perjalanan atau di hotel. Karena apa? Air Zam-Zam ini air yang dibarokahi Bapak Ibu. Manfaatannya luar biasa dan air yang terbaik di dunia. Ya, silahkan manfaatkan, tidak usah beli. Ya, apalagi Bapak Ibu ini kan sebagai tamu-tamunya Allah memang sudah disiapkan. Kemudian, ya, tidak lupa juga saya mengingatkan Bapak Ibu, yang namanya manusia itu kan tidak selalu sehat, terkadang ada sakitnya. Nah, untuk itu biasanya, ya, bagi Bapak Ibu yang umroh ini kan insya Allah akan mendapatkan makan sehari 3 kali. Namun pada saat Bapak Ibu kurang sehat, bisa minta tolong ke temannya atau keluarganya yang sekamar untuk mengambilkan makan di restoran. Umpama tidak bisa ke restoran, berarti kan suruh temannya untuk mengambilkan atau keluarganya. Nah, di sini saya menyarankan dari tanah airnya supaya membawa tempat makan yang ada tutupnya. Kemudian silakan membawa gelas juga yang ada tutupnya. Jadi nanti pada saat keluarganya mengambilkan makan, nanti kan naik lift tuh, tidak membahayakan orang lain. Karena sudah berulang-ulang Bapak Ibu. Ada pada saat kemarin itu, karena keluarganya ada yang sakit, kemudian ponakannya ngambil makanan, pakainya piring. Sedangkan orang berjubel, rebutan, akhirnya tumpah, plek, nimpah orang. Saya juga kecipratan, ya. Belum lagi bawa air panas, kesenggol, akhirnya tumpah. Namanya air panas kan nyiram orang, teriak-teriak di lift. Ini membahayakan orang lain. Ya, saya sarankan Bapak Ibu silakan membawa apa tadi, alat makan. Ya, berikut garpu dan sendoknya, ya, sama tadi tempat minumnya. Itu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir saya berpesan Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah umroh, monggo silahkan dari mulai awal keberangkatan sampai berakhirnya pelaksanaan ibadah umroh, supaya ditoto hatinya dengan niatan mukhlis lillah karena Allah, ya. Jangan sampai di perjalanan berubah. Ya. Berubahnya bagaimana? Berubah karena akhirnya yang tadinya ingin mempersungguh ibadah, akhirnya lupa dengan niat yang awal, malah jalan-jalan, malah ngajak temannya kemana. Nah, ini diusahakan dihindari. Nah, silahkan Bapak Ibu gunakan kesempatan ini. Pada saat sudah berada di tanah suci, silahkan gunakan waktunya untuk memperbanyak ibadah. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan beberapa tips dan juga arahan-arahan ini, ya, bermanfaat, ya, khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ya khususnya masalah umroh, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Mudah-mudahan saya sehat dan bisa menjawabnya. Saya rasa itu saja. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya pamit dulu Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.